yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah tugas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah kuat Tuhan selain puji dan sembah? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, marilah kita berkumpul sebagai umat Allah untuk bersama-sama memuji, berdoa dalam semangat kebersamaan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar kita dapat lebih mendalam mengalami kehadiran kasih Allah dalam hidup kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah singkat dengan penuh rasa syukur. Saudara-saudari yang terkasih, marilah menyesali dan mengakui dosa-dosa kita supaya kita siap mendengar sabda Tuhan terang dan berdoa hidup kita. Saya mengakui kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Rao Maria, kepada Tuhan dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Suci kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hadir di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur, menyongsong firman-Mu yang begitu kaya akan ajaran tentang kasih. Kita dibimbing oleh perkataan Santo Yohanes yang mengingatkan kita bahwa Engkau adalah sumber kasih yang sempurna. Injil ini mengajarkan kepada kami bahwa kasih bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan nyata. Ini adalah panggilan untuk mencintai sesama manusia sebagaimana Engkau telah mencintai kami. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami, dan kami berdoa agar kami juga menjadi penyambung kasih ini. Kasih-Mu adalah tanda pengenalan kami sebagai umat-Mu, dan Engkau adalah asal dari segala kasih. Kiranya Injil ini memberikan kami inspirasi dan kekuatan untuk hidup dalam kasih sejati, merawat mereka yang kurang beruntung dan menjadi teladan kasih di dunia ini. Kami mohon agar Engkau memberkati misa ini, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan hati yang tulus dan siap menjadi alat kasih-Mu di dunia ini. Kami mengangkat doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantar kami. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya agar sabda Tuhan menjadi perkara iman kita dan tongkat di dalam hidup kita. Lagu pengantar Injil, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu saat ini, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hati-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hati-Mu Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bacaan pertama, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap berada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita telah menemukan bacaan Injil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang mengajarkan kita tentang kasih sejati. Dalam kitab ini, Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah kasih, dan mereka yang hidup dalam kasih hidup dalam Allah. Kasih sejati adalah suatu tindakan yang mengalir dari hati kita yang tulus dan suci. Kasih ini bukan sekedar kata-kata, tetapi perbuatan nyata yang kita tunjukkan kepada sesama. Ketika kita mencintai sesama, kita mencerminkan Allah yang telah mencintai kita lebih dulu. Bacaan ini juga mengingatkan kita bahwa kasih sejati mengusir ketakutan. Ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita tidak perlu takut, karena Allah adalah kasih yang sempurna, dan kasih-Nya melindungi kita. Kita harus menghilangkan segala ketakutan dalam hidup kita dan bersandar pada kasih Allah yang mendalam. Saudara-saudari, dalam dunia yang seringkali keras dan penuh dengan konflik, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah. Marilah kita mencintai sesama tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang. Marilah kita menciptakan persekutuan dan persatuan melalui kasih sejati. Dalam melakukan hal ini, kita akan memuliakan Allah dan menjadi terang bagi dunia. Marilah kita selalu mengingat bahwa Allah adalah kasih, dan kita sebagai anak-anak-Nya dipanggil untuk mencintai dengan kasih yang tulus. Semoga kasih sejati ini senantiasa membimbing langkah-langkah kita dan mempersatu kita dalam iman dan kasih. Amin. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal kami kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang selalu menantikan kehadiran kita dalam pesta perjamuannya. Marilah
kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Doa memohon bimbingan. Kami memohon agar Engkau membimbing hati dan tindakan kami, sehingga kami dapat menjadi teladan kasih seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami melalui Yesus, Putra-Mu yang terkasih. Berilah kami kekuatan untuk mencintai sesama dengan tulus, untuk memberi tanpa pamrih, dan untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi mereka yang menderita. Kasihanilah mereka yang menderita, mereka yang kesepian, dan mereka yang berjuang dalam hidup mereka. Kiranya kasih-Mu menyentuh hati mereka dan memberi penghiburan serta harapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa mohon berkat. Kami memohon agar Engkau melimpahkan berkat kasih-Mu kepada keluarga kami, teman-teman kami, dan kepada seluruh dunia ini. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, ya Allah, agar kasih-Mu dapat bersinar melalui hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengangkat doa ini dengan penuh kasih melalui Kristus Yesus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam misa ini dan merayakan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami tahu bahwa kasih adalah inti ajaran Putra-Mu, Yesus Kristus, yang Engkau kirimkan kepada dunia ini. Kami memohon agar kasih-Mu yang telah kami rayakan dalam misa ini mengalir dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya kami dapat menjadikan saksi kasih-Mu dalam hidup dunia ini, dan menjadikan kasih sebagai landasan tindakan dan perkataan kami. Engkau adalah sumber segala kasih, dan kami memohon agar Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kami, keluarga kami, dan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Jadikanlah kasih-Mu sebagai pemandu kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami tahu bahwa kasih-Mu adalah cinta yang tidak pernah berakhir, dan kami bersyukur atas janji kekal-Mu. Kami berdoa semoga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan mencintai sesama dengan tulus. Kami mengakhiri misa ini dengan penuh rasa syukur dan penuh kasih dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mengajar kami arti kasih dan sejati. Amin. Sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menunduk kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan sabda kita hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk saling mendukung dan saling menyelamatkan. Lagu penutup pada bakti nomor 308. Siapa ya?
berjalan